Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan terus mengikuti program Tabura Injil edisi bulan Desember 2021. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan saya Pendeta Iani Manori SSC, Ketua Majelis Jemaat GKI Simon Petrus Menawi, akan mengajak kita sekalian untuk mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah minggu penantian kedatangan Tuhan atau minggu-minggu Advent yang pertama ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena penyertaan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami selaku umat Tuhan yang diperkenankan oleh Tuhan boleh berkarya di bulan Desember, tapi juga kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Pada saat ini ya Tuhan, program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan boleh ada di tengah-tengah pelayanan gerejamu untuk memberitakan firman Tuhan bagi seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Sebelum hamba memberitakan firman-Mu, hamba memohon ampun kepadamu ya Tuhan Allah atas setiap salah dan dosa kami lewat tutur kata, bahkan perilaku kehidupan kami, tindakan kami ya Tuhan yang melanggar titah dan kehendak-Mu Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu memberi pengertian bagi kami lewat hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan bagi umat-Mu di mana saja berada. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati media atau program Tabura Injil ini agar setiap taburan firman Tuhan yang terus dan menerus didengarkan oleh umat-Mu tidak akan berlalu dan sia-sia, tetapi akan membawa buah dan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal 122 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 122 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian Siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu, dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats perenungan bagi kita di saat ini, terdapat di dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita bersukacita menyambut penggenapan janji Allah. Bersukacita menyambut penggenapan janji Allah. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, setiap kali dan setiap waktu ketika perayaan-perayaan Natal hendak kita lalui dalam kehidupan kita, tetapi kita akan ada di dalam minggu-minggu persiapan atau minggu-minggu Advent. Dan gereja mengenal 4 minggu perayaan
Minggu Advent. Di sini minggu-minggu di mana semua umat Tuhan diarahkan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan kehidupan pribadi, bahkan keluarga, persekutuan jemaat untuk dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi, tetapi juga telah dinyatakan di tengah-tengah dunia bagi kita sebagai umat percaya. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 122 ini adalah merupakan sebuah mazmur ziarah yang dilalui oleh umat Israel bersama dengan Daud ke Yerusalem, yang merupakan tempat di mana kehadiran Tuhan akan dijumpai di sana. Tetapi di Yerusalem, disitulah nama Tuhan akan disebut, bahkan Tuhan akan hadir di sana di dalam rumahnya atau di dalam baitnya. Seorang penafsir kitab Mazmur, yaitu Matteo Henry, dalam pandangannya tentang Mazmur 22, yaitu Mazmur ini merupakan sebuah mazmur sukacita, nyanyian syukur, ziarah akan segala tanggung jawab Raja Israel atau Daud bersama dengan umat Israel, di mana mereka ziarah ke Yerusalem, ke tempat atau pusat ibadah. Karena di mana umat selaku umat pilihan Allah akan melihat kehadiran Tuhan, akan terlibat di sana bersama dengan Tuhan, karena disitulah akan datang berkat dan keselamatan bagi semua umat Israel. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Mazmur 122 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, dari pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini, di mana Daud mengajak umat untuk datang bersukacita memuji Tuhan. Daud mengajak umat Tuhan untuk datang bersukacita untuk memuji Tuhan. Karena apa? Rumah Tuhan, disitulah Allah berdiam, tetapi juga Allah akan memberkati umatnya. Daud mengajak umat untuk menyambut Tuhan di Yerusalem dengan penuh sukacita, memberi rasa hormat pada Tuhan, serta pergi untuk memberi dorongan akan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah, serta umat harus bersyukur kepada Tuhan sebagai Allah Israel. Umat Tuhan diajak juga untuk berdoa bagi Yerusalem. Berdoa karena di Yerusalem akan datang seorang raja, yaitu juru selamat yang telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Pemirsa tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur Daud sesungguhnya bersukacita ketika dia hendak mengajak umat untuk pergi ke rumah Tuhan. Dikatakan dalam ayat 1, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini adalah sebuah ajakan dari Daud. Ajakan pergi ke rumah Tuhan adalah sebuah ungkapan di mana semua orang diarahkan untuk datang ke rumah Tuhan, karena di sana mereka akan mengucap syukur karena Tuhan ada di sana, dan Tuhan hadir dengan kemahakuasaannya, serta dia akan memberkati umatnya seperti dia memberkati Daud.
Hai Yerusalem, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang. Hai Yerusalem, di mana ajakan ini menunjukkan mereka harus melangkah untuk berdiri di pintu gerbang. Karena di sana atau di Yerusalem sebagai tempat kehadiran Tuhan, di sana mereka akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Karena lewat sukacita dari Daud, lewat sukacita yang diajak oleh pemazmur Daud ini akan mengarahkan umat Tuhan untuk senantiasa hidup untuk melihat siapa itu Tuhan, karena Tuhan ada di dalam bait-Nya atau Tuhan ada di tempatnya yang kudus. Karena di Yerusalem menjadi pusat tempat suci peribadahan, tapi juga di sana mereka akan menemukan Tuhan yang akan datang dan memberi kuasa berkat di dalam kehidupan mereka. Doa Yerusalem, doa sejahtera untuk Yerusalem ini adalah merupakan suatu doa yang dipanjatkan oleh pemazmur Daud. Dan doa ini pula merupakan suatu ungkapan iman orang percaya di zaman penantian ini, di mana kita ada dalam minggu Advent yang pertama. Di minggu-minggu ini kita diarahkan untuk senantiasa bersukacita menyambut kehadiran Kristus atau kelahiran Kristus yang akan datang di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan, selaku persekutuan jemaat yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan di muka bumi ini. Lalu apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, baik sebagai bapak, ibu, dan anak-anak, untuk menyiapkan diri kita sebagai umat Tuhan. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita, sebab Dia datang untuk kita semua, baik kecil, besar, tua, muda, kaya dan miskin, tapi juga orang yang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Itulah sebabnya mari kita dengan sukacita, kita tinggalkan segala aktivitas kita, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, tapi hal-hal yang juga Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, mari kita tinggalkan. Kita bertobat dan meninggalkan segala kefasikan duniawi ini. Dan mari dengan sukacita kita menyambut akan hari damai yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita melalui firman Tuhan di saat ini. Amin. Pemirsa Taburai Injil, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di saat ini Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Betapa sukacitanya bangsa Israel ketika berziarah ke Yerusalem. Ada sukacita karena mereka melihat Tuhan hadir di sana dan menyambut dengan luar biasa kehadiran Allah. Dan mereka penuh dengan sukacita untuk berdoa bagi Yerusalem dan semua orang. Kami diajar oleh firman Tuhan untuk senantiasa hidup datang kepada Tuhan, baik dalam persekutuan ibadah-ibadah, baik ibadah minggu pagi, tapi juga ibadah dalam rumah tangga kami. Mempersiapkan diri dan hati hidup kami supaya ketika Tuhan datang Dia melihat bahwa kami sudah siap untuk menyambut kedatangannya. Tuhan memberkati firman, memberkati pemirsa Taburai Injil yang telah mendengar firman Tuhan ini. Hamba yang menyampaikan firman terbatas, tetapi kiranya Roh Kudus akan menyempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan pemirsa sekalian. Tuhan memberkati kru Taburai Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati badan pekerja Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati badan pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Bahkan semua para pelayan firman, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan syamaz, badan pelayan unsur yang bekerja. Tuhan memberkati kami sekalian dalam segala pekerjaan-Mu. Dalam masa raya minggu-minggu Advent ini Tuhan,
Berilah kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam panggilan dan pelayanan Yesus dalam gerejamu. Tuhan, Engkau jaga dan lindungi kami. Jauhkan kami daripada segala rintangan mara bahaya, sakit penyakit, godaan-godaan si jahat. Tuhan, jauhkan daripada kami dan umat-Mu. Tuhan Allah di sorga, berkati pemerintah dunia, baik pemerintah negara Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menjaga dan melindungi hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati pula pemerintah daerah Kepulauan Yapen, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Tuhan berkati. Dan seluruh jajaran sampai pemerintah kampung yang terendah. Tuhan memberkati mereka karena kami juga turut berdoa bagi kesejahteraan kabupaten ini dan juga seluruh tanah Papua. Tuhan memberkati semua pemerintah daerah yang bekerja untuk memperluaskan Injil Kerajaan Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua taburai Injil yang sudah dan terus dilakukan bagi semua pemirsa di mana saja berada. Tuhan, Engkau memberkati sarana ini agar berguna bagi misi kerajaan Allah di bumi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Seluruh umat Tuhan di mana saja berada, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom pemirsa taburai Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kiranya pemirsa taburai Injil dapat terus diberkati oleh Tuhan. Dan mari pemirsa terus mengikuti program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.